Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nikolaus Nongjoni, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Ibu Wiwin Dwi Ratna Febrianti SHM Hum. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, di dalamnya terdapat dua aliran besar yang telah terbentuk akibat adanya pandangan berbeda mengenai dasar pengikat berlakunya hukum internasional, khususnya di dalam teori voluntaris dan objektivis mengenai aliran-aliran tersebut. Dan terdapat dua aliran besar, yaitu aliran dualisme dan aliran monisme. Pada kesempatan ini saya akan mengulas mengenai aliran monisme. Namun sebelum kita masuk di dalam aliran monisme, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu bagaimana aliran dualisme. Jadi aliran dualisme ini menganggap bahwa hukum nasional atau state law dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Triple, salah seorang ahli, seorang pemuka aliran ini mengemukakan bahwa dua perbedaan mendasar dari sistem hukum itu yaitu subjek hukum nasional dan sumber daripada subjek hukum nasional tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke aliran monisme. Jadi, aliran monisme, penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum. Semua hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari aturan-aturan yang mengikat. Apakah itu terhadap negara, individu, ataupun subjek selain negara. Oleh karena itu, baik hukum nasional maupun hukum internasional adalah bagian dari satu ilmu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan ini, dimungkinkannya suatu hubungan hierarki antara kedua sistem hukum tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya dua pendapat yang berbeda mengenai manakah sistem hukum yang utama di antara keduanya jika terjadi pertentangan atau konflik. Karena di dalam aliran monisme ini dia mengakui kedua hukum tersebut. Jadi terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai bagaimana hukum yang dipakai atau diterapkan di dalam sebuah negara. Terdapat di dalam aliran monisme terdapat dua pembagian atau paham-paham tersendiri mengenai berlakunya aliran monisme ini di dalam sebuah negara. Yang pertama adalah paham monisme dengan primat hukum nasional. Jadi, paham ini menganggap bahwa hukum nasional itu lebih utama kedudukannya daripada hukum internasional. Dan pada hakikatnya, hukum nasional itu merupakan sumber daripada hukum internasional. Alasan yang dikemukakan adalah yang pertama, tidak ada organisasi dunia yang berada di atas negara-negara dan mengatur kehidupan negara-negara tersebut. Kemudian, dasar hukum internasional terletak pada wewenang konstitusional negara-negara atau kewenangan negara untuk membuat
perjanjian. Jadi, teori ini mempunyai kelemahan, di mana hukum internasional seolah-olah hanya berupa hukum tertulis, sehingga didasari oleh wewenang konstitusi negara. Padahal, hukum internasional juga terdiri dari hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Jadi, pada dasarnya, paham ini sejalan dengan aliran dualisme, yaitu merupakan penyangkalan dari adanya hukum internasional. Mengingat berlaku atau tidaknya hukum internasional tergantung kepada hukum nasional. Jadi apabila hukum nasional tidak menginginkan keberlakuan hukum internasional, maka hukum tersebut tidak dapat berlaku. Selanjutnya, yang kedua, aliran monisme yang kedua atau paham monisme yang kedua adalah paham monisme dengan primat hukum internasional. Jadi ini kebalikan dari paham monisme dengan primat hukum nasional. Jadi paham monisme dengan primat hukum internasional ini beranggapan bahwa hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang pada dasarnya mempunyai hierarki yang lebih tinggi. Maka, supremasi hukum harus dibagikan kepada lebih dari 100 negara di dunia dengan sistem yang masing-masing berbeda. Hukum internasional pada dasarnya lebih unggul daripada hukum nasional. Hal ini didasarkan pada dua fakta strategis. Fakta yang pertama adalah jika hukum internasional tergantung pada konstitusi negara, maka apabila konstitusi itu diganti, maka hukum internasional tersebut tidak dapat berlaku lagi. Sejak konferensi London pada tahun 1831 telah diakui bahwa keberadaan hukum internasional tidak tergantung kepada perubahan ataupun penghapusan konstitusi dan juga revolusi pada suatu negara. Konferensi tersebut secara tegas menetapkan ketentuan dasar bahwa perjanjian tidak akan kehilangan kekuatannya meskipun ada perubahan konstitusi di dalam negeri. Dan juga telah diakui bahwa suatu negara baru yang memenuhi masyarakat internasional akan terikat oleh hukum internasional yang berlaku tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Jadi apabila persetujuan itu dinyatakan, maka hanya merupakan pernyataan dari kedudukan hukum yang sudah ada. Di samping itu, terdapat kewajiban setiap negara untuk menserasikan hukum nasionalnya, termasuk konstitusinya dengan hukum internasional. Jadi dapat kita lihat secara bersama bahwa terdapat dua paham di dalam aliran monisme. Paham pertama bahwa mengakui bahwa hukum nasional itu derajatnya lebih tinggi daripada hukum internasional, sehingga penyusunan hukum internasional itu harus mengacu kepada hukum nasional. Sedangkan paham yang kedua mengatakan bahwa hukum internasional itu derajatnya lebih besar daripada hukum nasional, sehingga konstitusi negara-negara yang ada di dunia ini harus menyesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku. Dan untuk negara Indonesia sendiri saat ini tidak ada atau belum kita menganut aliran baik itu monisme maupun dualisme, karena di dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di dalam konstitusi mengatakan bahwa undang-undang ataupun konstitusi negara Republik Indonesia itu merupakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Merupakan konstitusi tertinggi di atas undang-undang dan peraturan atau undang-undang lainnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.